Selamat pagi, sejahtera shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kita berada di pagi hari ini, di hari yang baru, hari yang kedua di bulan ke-11 di tahun 2023. Kita patut bersyukur bahwa sesungguhnya setiap perjalanan hidup kita selalu didampingi dan kita selalu disertai oleh Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita semua sebelum beraktivitas untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena hari ini Kau sudah mengantar kami memasuki hari yang baru, hari yang kedua di bulan yang ke-11 di tahun 2023 ini. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkati hidup kami. Kami akan mengisi hari kami akan mewarnai hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Kami serahkan doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-37 ayat 20 sampai dengan 22 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-21. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan mengambil orang Israel dari antara bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, menjemput dan mengumpulkan yang terhilang. Saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, kerinduan untuk pulang ke negeri yang sudah lama ditinggalkan adalah menjadi harapan orang Israel. Kita bisa membayangkan 70 tahun mereka berada di negeri orang. Mereka dibuang di tanah pembuangan Babilonia akibat dosa mereka yang sudah melupakan Tuhan. Tapi bagaimana sikap Tuhan terhadap kehidupan orang Israel? Tentu Tuhan masih menunjukkan kasih setianya. Dia berpegang pada perjanjiannya dan tetap menganggap Israel sebagai umat kepunyaannya. Dan karena itu, Tuhan selalu menjawab pergumulan Israel, apalagi ketika mereka sudah kehilangan harapan berada di tanah pembuangan. Tuhan melalui Nabi Yehezkiel bernubuat dan berjanji akan mengumpulkan mereka kembali dan membawa mereka pulang. Saudara-saudara, perkataan Tuhan ini, nubuatan Yehezkiel ini bukan sebuah isapan jempol. Tuhan pun membuktikan bahwa ketika Babilonia kalah dari kerajaan Persia, dibawa kepemimpinan Raja Kores waktu itu, satu kerajaan Persia, mereka diizinkan pulang kembali. Maka kalau kita membaca dalam kitab Esra dan Nehemia, di sanalah Israel kembali membangun kotanya, membangun kembali semangat hidupnya. Janji Tuhan tentang pemulihan terbukti. Satu hal yang kita bisa garis bawahi adalah apa yang dinubuatkan Tuhan pada zaman Yehezkiel, bahwa umatnya pun diantar kembali memasuki tanah perjanjian. Mereka diajak kembali pulang, disatukan kembali, dan dihantar pulang ke negeri mereka. Berarti kita juga percaya bahwa kehidupan kita selalu dan akan selalu diperbaharui. Bahwa janji Tuhan yang pernah Tuhan ucapkan ribuan tahun yang lalu akan tetap berlaku sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Dia akan menuntun kita melewati masa-masa kita, baik di tengah-tengah kesulitan, kesukaran sekalipun. Tapi Dia berjanji, Dia akan menuntun saudara dan saya melewati hari-hari kita yang kita anggap begitu sulit, tapi Dia pasti akan membawa kita kepada hari waktu di mana kita menikmati damai sejahtera. Mari saudara, teruslah kita bekerja, teruslah kita percaya bahwa Yesus selalu berbuat, Dia selalu ada bersama kita, dan Dia selalu membawa kita perjalanan hidup kita dari hari ke hari, di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, bahkan di tengah sukacita dan suasana duka cita pun, Dia selalu ada bersama kita. Dan Dia memberikan harapan baru untuk kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Percayalah, Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat sejahtera
yang ada di 5 sektor pelayanan yang ada di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaatmu yang saat ini sakit, sektor pelayanan 4. Kami berdoa untuk Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Ibu Lita Simarmata, Bapak Hendrik Sudaryanto, dan Bapak Immanuel Sudaryanto, dan Bapak Hendrik Siregar. Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasih di tengah keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Yopi Pikau 5 dan keluarga Bapak Putut Purwono. Tuhan memberkati di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Bapak di surga untuk jemaatmu yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Saudari Nova Hendrika Tipawail dan Diakan Simon Petrus Nenobais. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan juga vikaris. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini dalam karya kerja dan pelayanan mereka. Keluarga mereka juga Tuhan berkati. Jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada, kami berdoa juga untuk para pelayan firman dan sakramen. Tuhan memberkati semua. Tuhan memberkati juga akan hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah, baik di rumah sakit, dalam proses pemulihan ataupun yang ada di rumah. Tuhan selalu memberi mereka kembali kekuatan dan pemulihan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati GPIB selaku pimpinan Majelis Sinode, selaku pimpinan GPIB. Tuhan Yesus berkati baik di dalam semua unsur yang ada di dalamnya, pelayanan mereka, karya kerja mereka, dan keluarga mereka masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.